siput di kebun, bermain tanpa lelah, kecil dan sangat lambat, pemakan daun hijau, pengganggu para petani. Cangkang keras di badanmu, berlendir dan merambat, tanaman kau rusak selalu. Pergilah kau siput, pergi yang jauh, jangan kau kembali, siputku yang lucu. Selamat bertemu kembali dalam dunia kita. Kali ini ada sedikit cerita tentang siput atau bekicot atau juga keong dalam bahasa keseharian kita. Mungkin pada masa kecil kita sering bermain dengan hewan ini karena memang habitat hewan ini banyak tersebar luas di sekitar kita. Ada banyak sekali jenis siput ini dan berbagai habitat yang bisa kita temui. Di darat ataupun di air jenisnya hampir sama, namun yang membedakan hanyalah ukurannya dan model rumah atau cangkangnya saja. Bekicot ataupun keong racun yang lazim kita temukan di sekitar kita. Kita akan bercerita sedikit tentang bekicot ini. Bekicot atau keong racun adalah hewan berlendir yang memiliki cangkang atau rumah yang selalu dibawa kemanapun mereka pergi. Hewan satu ini disebut keong racun karena memang lendirnya atau tubuhnya sendiri mengandung racun. Menurut sebuah penelitian bahwa keong racun atau bekicot mempunyai racun yang bisa menyebabkan penyakit meningitis atau kerusakan sel otak. Namun di balik racunnya ada sebagian kelompok orang yang sengaja mengembangbiakan hewan ini. Bekicot sengaja diternak karena faktor nilai ekonomisnya. Dengan sedikit pengolahan makan bekicot sudah bisa diambil dan dikonsumsi dagingnya. Memang ada beberapa jenis keong yang bisa dikonsumsi, diantaranya beberapa keong sawah, namun dalam hal ini tidak semua jenis keong dapat dikonsumsi karena menilai dari beberapa aspek bahaya atau tidaknya hewan tersebut jika dikonsumsi oleh manusia. Bekicot atau Lysachatina fulica adalah siput darat yang tergolong dalam suku Achatinidae. Berasal dari Afrika Timur dan menyebar ke hampir semua penjuru dunia akibat terbawa dalam perdagangan. Moluska ini sekarang menjadi salah satu spesies invasif terburuk di bumi, sehingga beberapa negara bahkan melarang pemeliharaannya sebagai hewan kesayangan timangan, termasuk Amerika Serikat. Hewan ini mudah dipelihara dan di beberapa tempat bahkan dikonsumsi, termasuk di Indonesia. Meskipun berpotensi membawa parasit, bekicot yang dipelihara biasanya bebas dari parasit. Bekicot di luar negeri dikenal dengan nama escargots, terutama di Prancis. Orang Prancis sangat menyukai masakan dengan bahan baku ini. Ada yang bilang salah satu cara untuk mengecek apakah restoran tersebut mempunyai masakan yang enak-enak adalah melalui menu ini dahulu. Di Indonesia hanya spesies Lysachatina fulica yang sering dijumpai dan paling banyak. Saat ini diketahui ada 3 subspesies bekicot. Bekicot di wilayah Indonesia memiliki nama daerah yang berbeda-beda. Jawa Tengah dan Jawa Timur biasa mengenalnya dengan bekicot atau siput. Jawa Barat biasanya mengenalnya dengan keong racun. Siput adalah nama umum yang diberikan untuk anggota kelas Mollusca gastropoda, hewan berkaki perut. Dalam arti sempit,
Siput adalah gastropoda yang memiliki cangkang bergelung pada tahap dewasa. Dalam arti luas, yang juga menjadi makna gastropoda, mencakup siput dan siput telanjang. Siput tanpa cangkang, dalam bahasa Jawa dikenal sebagai res respo. Kelas gastropoda menempati urutan kedua terbanyak dari segi jumlah spesies anggotanya setelah insekta, serangga. Habitat, bentuk, tingkah laku, dan anatomi siput pun sangat bervariasi di antara anggota-anggotanya. Bekicot atau keong ini termasuk hewan penjelajah, berjalan jauh dan bermigrasi ke berbagai tempat. Tujuan mereka adalah kemana mereka pergi dan di mana mereka dapat berkembang biak. Namun tujuan utamanya adalah tempat yang lembab dan banyak persediaan makanan. Bahkan dalam satu sisi mereka dapat menjadi hama bagi beberapa jenis tanaman. Karena pertumbuhan mereka yang sangat cepat terutama di musim penghujan, maka bekicot atau keong memang lazim hama bagi para petani. Dalam satu skala penelitian, seekor bekicot atau keong dapat bertelur hingga ratusan butir. Itu pun dengan skala penetasan hingga 90%. Inilah yang menyebabkan hewan ini cepat sekali skala pertumbuhannya. Bekicot atau keong dapat bertelur di mana mereka tinggal. Untuk bekicot kebun dapat kita temukan dengan mudah telurnya yang berwarna merah muda pada batang pohon ataupun bebatuan. Namun pada keong perairan mereka akan meletakkan telur mereka pada batang atau dahan di atas permukaan air. Setelah menetas jadilah keong-keong kecil yang cantik dalam jumlah yang banyak sekali. Telur mereka sangatlah jarang sekali gagal menetas karena embrio mereka yang dihasilkan oleh induk termasuk bagus, dan karena mereka adalah jenis hewan tanpa tulang. Hewan lentur tanpa tulang mempunyai tingkat kegagalan rendah dalam penetasan. Siput yang bernapas menggunakan paru-paru termasuk dalam kelompok pulmonata. Seperti yang didefinisikan secara tradisional, pulmonata ditemukan polifiletik dalam studi molekuler menurut Jorger et al. Berasal dari tahun 2010. Namun siput berinsang juga membentuk kelompok polifiletik. Dengan kata lain, sipit berparu-paru dan siput berinsang membentuk sejumlah kelompok taksonomi yang belum tentu berkerabat lebih dekat satu sama lain dibandingkan dengan beberapa kelompok lainnya. Baik siput yang memiliki paru-paru maupun siput yang memiliki insang telah mengalami diversifikasi yang sangat luas dari waktu ke waktu secara geologis, sehingga beberapa spesies yang memiliki insang dapat ditemukan di darat dan banyak spesies yang memiliki paru-paru dapat ditemukan di air tawar. Bahkan beberapa spesies laut mempunyai paru-paru. Siput dapat ditemukan di berbagai lingkungan, termasuk parit, gurun, dan kedalaman laut yang dalam. Meskipun siput darat mungkin lebih dikenal oleh orang awam, siput laut merupakan mayoritas spesies siput dan memiliki keanekaragaman yang jauh lebih besar serta biomasa yang lebih besar. Berbagai jenis siput juga dapat ditemukan di air tawar. Kebanyakan siput memiliki ribuan struktur mirip gigi mikroskopis yang terletak di lidah seperti pita yang disebut radula. Radula bekerja seperti kikir, merobek makanan menjadi potongan-potongan kecil. Banyak siput merupakan hewan herbivora,
memakan tumbuhan atau memakan ganggang dari permukaan dengan radulanya. Meskipun beberapa spesies darat dan banyak spesies laut merupakan omnivora atau karnivora pemangsa. Siput tidak dapat menyerap pigmen warna ketika memakan kertas atau karton sehingga kotorannya juga ikut berwarna. Siput-siput di kebun bermain tanpa lelah, kecil dan sangat lambat, pemakan daun hijau, pengganggu para petani, cangkang keras di badanmu, berlendir dan merambat, tanaman kau rusak selalu. Pergilah kau siput, pergi yang jauh, jangan kau kembali, siputku yang lucu. Siput manis dan lambat, kau memang unik, diam dalam cangkangmu, memanjat dari pagi. Siput manis dan lambat, kau memang unik, diam dalam cangkangmu, memanjat dari pagi. Siputku yang manis, kau kemana kini? Terus merayap jauh, bawa mimpi-mimpi. Pergilah kau siput, pergi yang jauh, jangan kau kembali, siputku yang lucu. Oh, lucu. Beberapa restoran mulai menyajikan hidangan dari keong yang lezat ini. Keong dapat disajikan dengan berbagai cara, atau ada beberapa pula yang disajikan dalam bentuk paduan bumbu yang lezat. Olahan keong ini sendiri pun saat ini dibanderol dengan harga yang lumayan mahal. Tak elak jika peternakan keong atau bekicot ini pun mulai diminati oleh masyarakat. Mungkin dahulu hewan ini sangat asing bahkan dibenci oleh kita, namun saat ini sudah menjadi salah satu makanan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Bukan hanya di kota-kota besar, bahkan di perkampungan atau kota kecil pun saat ini banyak bermunculan olahan makanan keong atau bekicot ini. Untuk mengolah keong ini sebetulnya agak sulit, karena kita harus membuang selaput lendir yang banyak terkandung pada hampir seluruh tubuh hewan ini. Memerlukan perebusan yang relatif lama agar kandungan lendir dapat hilang dengan maksimal. Dalam perebusan ini juga akan membuat daging keong atau bekicot ini akan terasa empuk serta enak jika dikonsumsi. Ada beberapa metode yang mungkin tidak kita ketahui yang memerlukan keahlian khusus agar hewan ini dapat dikonsumsi.
Inilah sebuah metode rahasia yang membuat tidak semua orang mampu mengolah hewan ini agar dapat dikonsumsi. Nah teman-teman semua, apakah kalian pernah merasakan lezatnya olahan keong atau bekicot ini? Jika kalian pernah, silahkan komen di kolom komentar. Mungkin inilah sedikit cerita kita tentang sebuah hewan legendaris bernama keong atau bekicot. Semoga dengan sedikit cerita ini kita akan sedikit mengingat kembali hewan ini dan dapat bercerita kepada anak cucu kita. Ataupun mungkin di tempat tinggal kita sekarang sudah tidak ada lagi hewan ini. Semoga cerita singkat ini akan bermanfaat untuk kita semua. Salam dunia kita. Siput-siput di kebun bermain tanpa lelah, kecil dan sangat lambat, pemakan daun hijau, pengganggu para petani, cangkang keras di badanmu, berlendir dan merambat, tanaman kau rusak selalu. Pergilah kau siput, pergi yang jauh,